Kerja, keluar dari rumahnya, bekerja, mengumpulkan harta dalam rangka berbangga-banggaan, dalam rangka ria, pamer kepada orang-orang dengan harta yang dia miliki, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan, nggak dapat pahala di kerjaan. Hadis ini menjadi pengingat kita tentang kenapa kita bekerja. Apakah engkau bekerja memang untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, atau engkau bekerja hanya untuk kesenanganmu? Engkau ingin pamer, engkau beli ini, beli ini, beli ini. Tujuannya apa? Pamer saja. Maka saat itu yang menjadi tujuanmu, walaupun pekerjaanmu halal, maka sejatinya engkau akan merugi. Kenapa? Karena engkau fi sabilis syaitan, bukan fi sabilillah, tapi di jalannya syaitan. Baik, yang ketiga, agar pekerjaanmu mendapatkan pahala, engkau dapat pahala dari pekerjaanmu, maka lakukan pekerjaan itu dengan baik dan maksimal. Sempurnakan pekerjaanmu. Jangan asal bekerja. Yang penting saya bekerja. Yang penting saya masuk ke kantor. Rasul SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah itu suka, Allah itu cinta. Kepada siapa? Kepada siapa yang bekerja lalu dia menyempurnakan pekerjaannya. Seorang dokter yang dia bertugas umpamanya melakukan operasi terhadap pasien yang hendak melahirkan. Bagaimana dia menyempurnakan pekerjaannya? Tatkala tidak butuh operasi, dia mengatakan enggak perlu operasi. Tatkala harus operasi, dia operasi. Tapi dia jahitannya dia baguskan, ya. Kemudian dia benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal. Maka ketahuilah Allah akan cinta kepadamu. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Sampai pekerjaan rutin kita, kalau kita kerjakan dengan baik dan sempurna, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau itu yang memang ibadah, seperti sholat umpamanya. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sholat mereka tapi celaka. Gara-gara apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ya, dia sholat tapi dia lalai dengan sholatnya, asal-asalan sholatnya. Kemudian kalaupun sholat dia riak, pamer sama orang. Jadi hendaklah seorang ketika bekerja menyempurnakan pekerjaannya bukan karena bonus yang akan diberikan. Bonus akan datang insya Allah. Tapi kau mengerjakannya dalam rangka tadi niat untuk menyempurnakan pekerjaannya, mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat, dia harus mengikuti aturan-aturan Allah. Nggak boleh dia menzalimin seseorang. Dia tidak boleh melakukan pengkhianatan. Dia tidak boleh menipu. Karena Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Kemudian nih, bagi yang mempekerjakan orang, jangan kalau memberikan gaji ditunda-tunda. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Berikan kepada pegawai itu upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya jangan ditunda-tunda.
Karena kalau engkau menunda-nunda, akhirnya engkau melakukan kezaliman terhadap orang itu. Orang itu sudah bekerja, sudah capek, sudah diselesaikan laporan apa yang dia kerjakan, yang seharusnya gaji itu turun tapi nggak turun. Apapun alasanmu. Maka ingat, hendaklah seorang itu mengikuti aturan-aturan Allah Azza wa Jalla dengan tidak melakukan kezaliman, pengkhianatan, dan tidak melakukan penipuan. Baik, kemudian yang kelima, agar pekerjaanmu mendapatkan pahala ibadah, jangan sampai pekerjaanmu, urusan dunia ini melalaikanmu dari kewajiban-kewajibanmu sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, tatkala seorang bekerja mencari harta, tapi ternyata pekerjaannya membuat dia lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya engkau kerja. Oh, kerjaanku halal, niatku baik. Halal, baik. Tapi ternyata pekerjaanmu membuat engkau lupa dari kewajiban-kewajiban. Maka hal itu akan menjadi bencana buat engkau. Di surat An-Nur ayat 37-38, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang laki-laki yang sebenarnya. Jadi kalau bicara kewajiban memberikan nafkah, kewajiban bekerja, itu kewajiban seorang suami. Dia yang wajib memberikan nafkah, dia yang wajib berusaha dan bekerja. Terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di surat An-Nur ini ayat 37-38, Allah memuji para laki-laki. Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla? Berikan pujian kepada mereka yang berdagang, kepada mereka yang berniaga, kepada mereka yang melakukan transaksi jual beli. Tapi ternyata pekerjaan mereka tidak membuat mereka lupa dengan perintah-perintah Allah yang lainnya.